Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi tentang perencanaan usaha makanan internasional. Sekarang saya ingin berbagi tentang ide dan peluang usaha makanan internasional. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, interaksi manusia antar negara semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatannya tersebut, tentu saja orang membutuhkan makan untuk hidup. Betul ya, karena sudah kecanggihan teknologi dan juga kecanggihan transportasi, sehingga perjalanan jauh itu bisa ditempuh dengan waktu yang cepat dengan menggunakan transportasi udara. Sehingga banyak warga negara asing atau warga negara kita yang sering keluar masuk ke suatu negara yang ingin misalkan untuk sekedar berwisata atau kepentingan pekerjaan. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan makanan khas negaranya untuk bisa dinikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga dengan penduduk aslinya, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Jika seseorang memiliki keahlian memasak dengan standar internasional yang bisa diterima semua orang, maka peluang usaha terbuka lebar untuknya. Jadi misalkan di daerah Indonesia itu yang paling ramai, kalau daerah timur adalah daerah di Bali. Itu paling ramai warga negara asing yang berpariwisata di sana. Jadi itu di sana kesempatan bagi orang-orang yang memiliki keahlian memasak dengan standar internasional membuka usaha di sana. Membuka warung makan atau restoran atau rumah makan menjadi sebuah pilihan bisnis yang sangat baik dan dapat menjadi bisnis yang abadi. Nah, di sini ada kata bisnis abadi. Jadi bisnis abadi itu bisnis turun-temurun yang bisa diwariskan kepada anak, bahkan cucu dan generasi-generasi selanjutnya. Saya pernah lihat kalau di daerah Python itu ada sebuah mie ayam. Dulu ketika saya pindah di sini, makan di mie ayam tersebut, itu yang menjadi koki atau juru masaknya atau ahli masaknya adalah sudah agak sepuh ya. Sekarang sudah berganti kepada anaknya yang menjadi koki. Nah, ini yang disebut dengan bisnis abadi. Jadi bisa diwariskan kepada anak dan cucunya, bahkan ke generasi-generasi selanjutnya. Semua orang menginginkan seperti itu, supaya apa? Keturunannya atau keluarganya tidak bingung lagi untuk mencari penghasilan. Jadi kalau siswa dan siswi punya usaha keluarga, mungkin usaha keluarganya harus dipertahankan dan dilanjutkan. Apapun itu, fokus dengan usaha tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu adalah usaha yang abadi. Banyak contohnya, banyak yang diturunkan atau diwariskan kepada anak cucunya. Semua orang pasti menginginkannya. Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Betul ya, karena Indonesia banyak tempat wisatanya. Tentu saja banyak turis-turis mancanegara yang berkunjung dan ingin makan makanan yang berasal dari negaranya. Pasti, terkadang orang kalau tidak terbiasa makan dengan makanan yang sudah mulai kecil dia makan, maka rasanya itu kurang enak. Pasti itu. Misalkan Indonesia itu makanan pokok atau makanan utamanya adalah nasi. Mungkin di negara lain ada yang makanan pokoknya itu berupa mie atau makanan pokok yang lainnya. Jadi itu yang membuat kebanyakan turis-turis itu terkadang
rindu dengan masakan yang ada di negara asalnya. Jika dicermati dengan baik, hal ini menjadi peluang yang sangat baik untuk berwirausaha makanan internasional. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausahawan pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Betul ya? Mungkin seorang wirausahawan melihat beberapa turis-turis dari mancanegara, karena banyaknya asal daerah, asal negara mereka, jadi bingung. Masakan khas negara Turki, masakan khas negara Australia, itu apa? Seperti itu. Jadi sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah: satu, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Menentukan jenis makanan internasional dapat dilihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Perlu juga dilihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pasar, dan bahan baku pun mudah untuk didapat. Betul. Sumber daya alam juga kita lihat, apa yang tersedia banyak di pasar, dan dari mana turis mancanegara paling banyak mengunjungi tempat kita. Mungkin kalau daerah Probolinggo yang banyak itu di daerah Bromo, karena di sana ada tempat wisata yaitu Gunung Bromo. 2. Mengolah makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Betul, rasa tidak akan pernah bohong. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara mengolah makanan dari negara asal, sehingga diperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Yang kedua. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Jika memungkinkan, gunakan bumbu yang asli. Namun, jika tidak memungkinkan, gantilah dengan menggunakan bumbu sejenis yang ada di lingkungan sekitar. Nomor 4, carilah lokasi yang tepat. Nomor 4, carilah lokasi yang tepat. Dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makan atau restoran. Usahakan lokasi tempat usaha terlihat jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Betul. Tempatnya harus strategis, ada tempat parkir, dan mudah dijangkau dengan transportasi umum, seperti itu. Nomor 5, tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal, sehingga akan banyak pengunjung untuk datang ke warung yang dibuka. Betul, berikan harga promo. Ini walaupun bukan makanan internasional, misalkan kita ingin membuka makanan kuliner di daerah kita, karena tidak ada atau jarang turis yang berkunjung, kita membuka usaha sesuai dengan keahlian yang kita miliki di tempat kita. Jangan lupa tentukan harga yang bersaing. Misalkan di daerah pertigaan Python sampai pertigaan Pucor, itu lihat lokasi di sana yang menjual mie ayam. Semisal ingin usaha mie ayam, itu mereka menjual berapa? Kalau yang usaha mie ayam di daerah sana menjualnya dengan harga 5.000 per mangkok, ya kita memulai usaha mie ayamnya juga gitu. Jualah harga maksimal 5.000 per mangkok. Lebih rendah sedikit tidak apa-apa. Ini berlaku juga bagi kewirausahaan yang lain. Misalkan ingin membuka usaha minuman,
makanan atau kue. Kita lihat dulu, survei dulu. Pedagang sebelumnya itu mematok harga berapa, kita samakan seperti itu pentingnya. Dan jangan lupa berikan promo-promo harga ketika minggu-minggu awal. Karena apa? Minggu-minggu awal pada bulan awal itu biasanya banyak orang gajian seperti itu. Berikan layanan prima, berikan pelayanan yang berkualitas baik tentunya ya. Misalnya melayani dengan cepat. Cepat artinya orang membeli tidak terlalu lama antrinya. Cekatan dan ramah. Ramah ini juga ya. Gunakan bahasa yang baik seperti itu. Oh ya, Bapak pesan apa? Ibu pesan apa? Tunggu sebentar ya, Bu. Dibuatkan dengan cepat. Supaya apa? Mereka tuh mengantrinya tidak terlalu lama. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat. Sehingga mereka akan dengan senang hati selalu datang ke warung atau restoran. Kenalilah pelanggan tetap agar mereka merasa senang karena diperhatikan. Seperti itu. Nomor 7, konsisten dalam pelayanan. Buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Selain itu, berikan harga yang tetap. Seperti ini. Kita buka dari jam 7 setiap harinya, tutupnya semisal sampai jam 2. Ya sudah, kita buka di area itu. Kita istirahat jam 2 sampai jam 3, jam 3 buka lagi sampai jam 9. Seperti itu. Terus seperti itu. Kalau misalkan ada halangan, kita berwirausaha mau buka ada halangan, beri pengumuman. Warung tutup sementara, buka lagi besok jam 7 sampai jam 2 atau seperti biasa. Seperti itu. Karena kebanyakan kadang-kadang buka dan tutupnya itu tidak sama. Jadi orang datang kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, sehingga apa? Orang-orang itu kadang males mau ke sana karena tidak on time buka dan tutupnya warung. Terus harga itu harus tetap harga. Ini kadang saya pernah beli di suatu toko ini ya, toko kelontong, bukan wirausahawan, toko kelontong atau pedagang. Saya beli di sana yang suaminya kan jaga toko ya. Suaminya itu memberi harga 5.000. Saya kembali lagi beli yang menjual itu istrinya itu harganya 4.500 gitu. Jadi tidak sama. Itu yang membahayakan pedagang atau wirausahawan. Jadi harganya harus tetap, kalau perlu kasih banner ya di tempat usaha kita, taruh di luar. Mie ayam 5.000, udah apa-apa seperti itu. Atau jasa potong rambut 5.000, anak kecil, dewasa 7.000, semisal seperti itu. Itu jasa ya. Itu ada 7 ya yang harus diperhatikan ketika ingin membuka usaha makanan internasional maupun usaha makanan daerah di tempat kita. Jadi ketujuh itu secara teori bisa kita terapkan kalau kita ingin membuka usaha makanan internasional maupun makanan lokal. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Jika ada kekeliruan, silakan masukkan saran dan kritiknya di bawah video ini.